Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Cuan Gen Z. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, kali ini saya akan bahas ya sesuatu yang sangat viral banget nih di beberapa hari belakangan. Pasti teman-teman ngerti dong ya apa yang dikeluh kesahkan oleh ibu-ibu ya, yaitu adalah kenaikan emas yang sangat signifikan beberapa hari ini, yang mungkin bagi ibu-ibu yang susah banget untuk beli, atau bahkan ada yang kita ingin beli emas untuk jangka panjang sebagai investasi. Nah, kali ini saya akan ngebahas ya gimana sih cara kita buat beli emas. Justru ini dengan banyak yang komen, bisa nggak sih Kak kita minjol untuk beli emas? Nah, sebenarnya ini kok idenya gila banget ya, tapi ini bisa masuk akal sih sebenarnya jika kita pintar dalam finansial. Nah, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Cuan Gen Z. Nah, pernah nggak sih teman-teman kepikiran mau beli emas tapi pakai uang pinjol? Ini sebenarnya kedengarannya sangat aneh banget ya teman-teman ya, karena pinjam uang buat beli aset. Nah, tapi di sini, di sisi lainnya ada juga yang bilang kalau bunganya kecil dan harga emas makin naik, kenapa enggak? Nah, di video kali ini kita akan bahas logika dan resiko di balik ide itu. Apakah beli emas pakai pinjol bisa jadi strategi cerdas atau malah jebakan yang bikin keuangan kita makin kacau? Nah, yuk kita bahas pelan-pelan. Silakan teman-teman simak baik-baik penjelasan dari saya. Jangan di-skip ataupun dicepetin, nanti teman-teman bisa gagal paham. Nah, kita lihat di pembahasan pertama, banyak kenapa orang tergoda pakai pinjol buat beli emas. Nah, sekarang ini pinjaman online tuh gampang banget. Jadi cuman modal KTP aja, kemudian nanti isi data, beberapa menit udah cair. Terus di saat yang sama harga emas pun juga semakin naik. Makanya banyak orang mikir, daripada nunggu gajian, mending pinjam dulu, beli emas sekarang, nanti pas naik dijual, lunasin pinjol, sisanya jadi untung. Nah, sebenarnya kalau kita dengar ya, ini cerdas kan ya, tapi apakah kenyataannya seindah itu? Nah, sebenarnya belum tentu teman-teman. Ini saya agak ngakak dikit dan juga agak berpikir keras tentang yang ditanyakan oleh salah satu teman kita, karena mereka ingin investasi namun belum ada dananya. Tentu mereka jalan akhirnya mereka mencoba melakukan pinjaman online. Nah, kali ini di video ini semoga teman-teman yang udah ngasih ide untuk saya bisa nonton, jangan di skip ya video saya ini. Nah, teman-teman tahu nggak sih logika dibalik pinjam uang untuk investasi? Nah, secara teorinya pinjam uang buat investasi itu bisa masuk akal asal hasil investasinya lebih besar dari bunga pinjaman. Misalkan nih, teman-teman melakukan pinjaman online dengan bunganya 2% per bulan, tapi harga emas itu naik 5% per bulan. Berarti secara logikanya kita masih untung. Nah, masalahnya harga emas itu nggak selalu naik secepat itu. Jadi kadang naiknya juga tipis, kadang malah turun. Tapi bunga pinjol tetap jalan terus. Nggak peduli emas kita naik atau emas kita turun. Jadi kalau timing yang kita ambil itu salah, yang niatnya mau cari cuan malah jadi untung. Jadi memang harus pintar-pintar kita dalam meminjam uang itu untuk investasi. Perhatikan juga logika di balik pinjaman yang kita lakukan untuk investasi. Nah, kita lanjut. Apa sih resiko tersembunyi dari pinjaman online ini? Nah, sekarang kita bahas dari sisi gelapnya. Nah, pinjol itu sebenarnya punya banyak biaya tersembunyi, di mana itu ada bunga yang tinggi, ada biaya admin, denda kalau kita telat bayar. Dan kalau pinjolnya ilegal itu bisa lebih parah lagi, penagihnya kasar, kemudian ada sebar data, bahkan teror ke semua kontak HP teman-teman. Nah, bayangin aja,
jika teman-teman melakukan pinjaman online itu 5 juta rupiah untuk beli emas. Nah, tahu-taunya emas itu malah turun, tapi kita tetap harus bayar cicilan tiap bulannya. Nah, kalau kita nggak bayar, bunganya juga makin nambah, kemudian utang kita numpuk, dan akhirnya kita stres sendiri. Yang mana niat awalnya investasi, tapi ujungnya malah jadi beban finansial kita. Jadi itu perlu diperhatikan resiko dari adanya biaya tersembunyi untuk pinjaman online ya. Jadi tetap pilih pinjaman online yang legal jika ingin aman. Jangan sekali-sekali gunakan pinjaman online ilegal. Nah, sekarang kita coba cek hitung-hitungnya alias simulasi nyatanya. Nah, misalkan di sini teman-teman tadi mengajukan pinjaman 5 juta buat beli emas. Sementara bunga pinjolnya 2% per bulan. Berarti dalam 12 bulan kita harus bayar total pinjaman secara keseluruhan kita yaitu adalah 6,2 juta rupiah. Nah, kemudian dalam setahun harga emas itu naik cuma 5%. Jadi nilai emas kita sekitar 5.250.000 rupiah. Artinya kita ada mengalami kerugian hampir 950.000 rupiah, dan itu juga belum termasuk biaya admin, potongan atau denda keterlambatan kalau kita sempat telat bayar. Nah, jadi meskipun ini sebenarnya kelihatan kecil, jadi efek bunganya itu gede banget loh teman-teman, apalagi kalau kita pinjam lebih dari satu aplikasi pinjol. Nah, bisa-bisa teman kerja buat bayar bunganya aja, bukan malah buat nabung emas. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Nah, lantas kapan kita bisa masuk akal? Artinya bisa untuk investasi dengan dana yang udah kita pinjam. Nah, sebenarnya ada kondisi di mana kita beli emas pakai pinjaman, mungkin ini masuk akal. Nah, misalkan jika bunga yang kita dapatkan itu super sangat rendah, di mana di bawah 1% per bulan. Dan di sini kita yakin bahwa kita bisa bayar dengan waktu yang sangat cepat, misalkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Nah, dan juga kita harus ngerti gimana resikonya kalau harga emas itu turun, sementara kita udah mengajukan pinjaman di pinjaman online dengan jangka waktu yang terlalu lama. Beda halnya jika teman-teman mengajukan pinjaman dengan jangka waktu yang singkat, yang seperti saya katakan tadi bahwa bisa 1 sampai dengan 3 bulan. Nah, tapi sebenarnya buat kebanyakan orang ini tetap langkah yang beresiko tinggi, karena kalau salah perhitungan dikit aja kerugian kita bisa berbulan-bulan. Nah, intinya utang dan investasi itu dua hal yang beda dunia. Jadi kalau kita masih baru belajar ngatur keuangan, mending fokus dulu ke hal yang dasar. Bangun dulu dana darurat, belajar dulu budgeting, dan juga baru itu kita melakukan investasi. Pakai uang dingin tentunya, bukan uang pinjaman. Karena kalau niatnya mau untung, jangan mulai dari utang dulu. Emas bisa nunggu, tapi ketenangan pikiran nggak bisa dibeli. Nah, itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Nah guys, itu dulu informasi dari saya tentang pinjol untuk beli emas. Jadi jika teman-teman ngerasa video saya ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa teman-teman share, dan jangan lupa like dan subscribe, dan jangan lupa juga untuk komen di video saya ini gimana tanggapan teman-teman tentang emas yang semakin hari semakin naik. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.